Farhan terkekeh. Begitulah Reza susah serius. Apaan sih Reza? Ucap Nela. Minggir biar mbak saja. Nela menggeser Reza biar minggir. Semalam fesesnya sudah encer, tapi hanya 2 kali keluar. Nah, pagi ini lebih cair lagi. Dan sudah sekitar 5 kali keluarnya. Bagaimana minum susunya? Apa berkurang atau tetap seperti biasanya? Tanya Farhan lagi. Alhamdulillah masih seperti biasa, tak menurunkan sedikit pun. Kali ini Reza yang menahan tawa. Kita satu frekuensi nak, batin Reza. Ya, seperti bapaknya begitu. Nafsu makan nomor 1. Farhan nyengir melihat Reza memberi kode agar tak bilang begitu di depan Safira. Farhan menempelkan stetoskopnya kepada Reo untuk mengecek detak jantung dan suhu badan Reo. Bayi itu tampak tertawa saat merasakan dingin di dadanya. Dirawat di rumah sakit mau ya Reo? Jangan dong Farhan, aku mau nikah hari Minggu nanti. Masa Reonya dirawat? Ucap Reza dengan panik. Sungguh Reza tak akan tenang begitu masa di hari bahagianya Reo di rumah sakit. Ya habis gimana dong? Mencret begitu kalau tak mendapatkan perawatan ekstra bisa fatal. Apalagi kalian semua akan sibuk mengurusi persiapan pernikahan. Sudah 5 kali pagi ini itu bahaya Reza. Tarang Farhan. Reza mengusap wajahnya gusar. Bingung dia harau bagaimana. Tak mungkin kan Reza minta pernikahannya dimundurkan. Sementara undangan sudah disebar oleh Kiai Akbar di sekitar pesantren dan teman-temannya Safira. Bagaimana Mbak Nela? Tanya Reza. Ini demi Reo ya. Memang repot sih Aluna punya bayi. Anak mbak juga 2. Paling kamu minta mamanya Cinta untuk jaga Reo. Terdengar suara tangis Reo. Reza mendekat digendongnya Reo. Iya nak sama Dedi ya. Ucap Reza sambil bergoyang sedikit agar Reo berhenti menangis. Safira tersenyum melihat betapa sayangnya Reza pada anaknya. Cerot. Terdengar suara mencret Reo keluar lagi. Tuh kan apa aku bilang, ucap Farhan. Cepat ambil keputusan Reza, keburu Reo dehidrasi. Bahaya. Reza kembali meletakkan Reo di atas berangkar. Perawat asisten Farhan segera mendekat dan membantu Nela membersihkan Reo. Reza menoleh pada Safira seakan minta persetujuan. Rawat saja kak, kasihan Reo. Biar Safira nanti belanjanya ditemani Desi saja. Ucap Safira. Safira mengerti akan kebingungan Reza. Okelah rawat saja. Farhan segera menyiapkan infusan sebagai pertolongan pertama untuk bayi mencret, mencegah agar Reo tak dehidrasi. Reza terus menghibur Reo agar tertawa saat Farhan dan perawat menusukkan jarum infusan. Anak ganteng seperti Dedi, anak pinter seperti Dedi, anak soleh seperti Dedi, hibur Reza. Dari tempatnya Safira tertawa mendengar candaan Reza. Ada kekaguman yang terselip dalam tatapan Safira untuk Reza. Ya Allah, tadinya aku sedih kenapa aku mendapatkan jodoh seorang duda. Tapi sekarang aku melihat keistimewaannya. Pada anaknya saja dia begitu sayang apalagi sama istrinya. Ada baju nggak? Bajuku bau nih, tanya Reza pada Farhan. Farhan memberi pakaian miliknya yang selalu dia siapkan jika kotor terkena darah ataupun obat pasien. Reza segera masuk kamar mandi yang ada di ruangan Farhan. Ting! Suara handphone Farhan berbunyi. Dilihatnya pesan dari Reza. Walaupun bingung, Farhan tetap membukanya. Farhan, tolong carikan kamar rawat yang VIP tapi yang murahan. Mana ada yang begitu Reza? VIP mahal semua. Kau langsung WA saja ke bos besar Rifat. Atau minta bayarin sama mertuamu. Aduh, aku malu Farhan. Sejak kapan kau tahu malu Reza? Ini aku sedang malu sama Safira. Sebenarnya aku ada sedikit uang. Tapi mau beli mas kawin dan belanja barang seserahan untuk Safira juga. Walaupun aku belum mencintainya, tapi ini pernikahan pertamanya. Masa iya nggak spesial? Farhan tertawa. Walaupun Reza terlihat uraan, jahil dan sembrono, tapi dia pintar dan tahu bagaimana seharusnya memperlakukan wanita. Ya, benar begitu. Kau juga sumber masalah di hidupnya. Masuk kamar dia seenaknya saja. Nah, itu tahu. Tolonglah Farhan. Kau saja yang bilang ke dokter Rifat ya brother, tolong aku.
Farhan tertawa padahal tak dikatakan juga Rifat pasti membantu Reza. Oke, Farhan langsung laporan pada Rifat. Dan Rifat langsung memerintah Suster Lia untuk mengurus semuanya. Reza menggendong Reo dulu setelah diinfus bayi itu sedikit rewel. Sini kak sama Safira, siapa tahu mau. Kakak udah gendong dari tadi. Reza menatap Reo yang masih melotot. Bukan doa tak ingin menggendong Reo, tapi Reo juga harus dengan Safira. Hati-hati adik, Reo ini montok jadi agak berat. Safira tertawa, bayi yang menggemaskan itu mau digendong olehnya. Tak apa kak, nanti kan tiap hari Reo bakal sama Vira. Safira bergoyang pelan agar Reo merasa nyaman seperti diayun. Tak lama Rival, Rania, Heru, dan Ember datang menjenguk Reo. Aduh, si lucu sakit ya, ucap Rania. Iya tante, jawab Safira. Safira menatap Rania yang biasanya hanya dia tatap di layar televisi ataupun handphone. Apa Reo salah makan? Tanya Rifat. Gak ada salah makan, hasil pemeriksaan Farhan juga bersih tadi, jawab Reza. Bagaimana persiapan pernikahanmu Reza? Tanya Ember. Kalau untuk acara di pesantren sudah siap diatur keluarga Safira. Nah, barang untuk seserahannya yang belum dibeli. Keburu Reo masuk rumah sakit. Belanja sama kami saja ya, mau? Tawar Rania. Kalau nunggu Reza yang antar bisa lama. Jangan mbak, selera mbak mah berat, nanti duit mas Reza nggak cukup. Cepat-cepat Reza mencegah. Barangnya tetap Safira yang milih, mbak cuma antar saja. Safira tersenyum mendengar ucapan Rania. Rania bukan bermaksud menghina selera mereka beda kelas, tapi memang tiap orang punya selera yang berbeda. Oke lah, begitu lebih baik biar seserahannya bisa segera dibungkus, ucap Reza. Reza mendekat mengambil Reo dari gendongan Safira. Dek, kamu belanjanya sama Mbak Rania dan Mbak Ember saja tak apa. Tak apa kak, lagi pula kasihan Reo jika ditinggalkan. Reza menarik Ember ke sudut dan menyerahkan uang 15 juta yang sudah dia siapkan tadi untuk belanja. Aku ada uangnya segitu, jadi aturlah sendiri. 5 gram cincin untuk mas kawin dan sisanya untuk seserahan. Tak usah banyak-banyak, nanti uangnya tak cukup, bisik Reza. Sip, kau tenang saja. Nanti aku berikan ini pada Rania dan biar sisanya dia yang nutupin. Bayu dan Mia mengawal keempatnya berbelanja di salah satu mall. Apa saja sih barang seserahan lupa aku, tanya Rania. Ini semuanya sudah saya catat, Mbak. Safira memperlihatkan catatannya pada Rania. Rania membaca sekilas lalu diberikannya pada Ember. Yang hafal dengan letak toko di mall ini Ember. Saya lupa, ucap Rania. Iya Mbak, tak apa. Safira mengangguk kecil. Ada rasa iba melihat Rania. Dulu Safira melihat di berita jika Rania diracun dengan perusak sel saraf dan mengalami depresi. Saat Arjuna pengawal pribadinya meninggal dunia setelah menyelamatkannya dari granat. Kok dikit ya? Ini belum lengkap. Selimut, dalaman, handuk, tasnya nggak ada, ucap Ember sambil membaca. Tak apa Mbak, kasihan Kak Reza. Segitu juga sudah cukup kan, barang-barangnya Safira yang masih lama masih ada. Ember mencari barang dari urutan teratas agar tak ada yang terlewat. Pertama kali yang mereka tuju adalah toko emas. Safira mencari yang polosan saja. Dia tak suka dengan cincin yang ada mata ataupun berukir. Untuk seserahan mukena keluaran salsabila saja mau? Tanya Rania. Yang biasa saja Mbak, ucap Safira. Karena mukena keluaran dari rumah syar'i tu'er pasti harganya mahal. Tak apa, anggap saja ini hadiah untuk kalian berdua. Bayu mengawal di depan, sementara Mia di sisi Rania. Desi berkali-kali mendecak kagum melihat Mia yang terlihat keren, berjas hitam dan berpostur tinggi. Pertama kali yang mereka tuju adalah toko emas. Safira mencari yang polosan saja. Dia tak suka dengan cincin yang ada mata ataupun berukir. Rania meminta Alin mengeluarkan beberapa koleksi mukena yang berwarna putih sesuai dengan keinginan Safira. Pinter amat si Reza cari bini. Ini bukan hasil pencarian, tapi hasil salah masuk kamar, ucap Ember sambil tertawa. Jalan jodoh mereka begitu. Lucu ya, sambung Alin. Mau yang mana? Tanya Alin pada Safira. Tanya harganya dulu boleh. Di atas 12 juta semua.
Tapi sebandinglah jika dipakai untuk menghadap Allah. Masa mahal baju kondangan daripada mukena, terang ember. Tapi uang Kak Reza, udah ambil saja, tak usah pikirkan uang. Dengan tawa Safira mengambil satu yang paling bagus. Ada catatan gamis nggak? Tanya Alin. Ember memeriksa catatan Safira. Ada satu. Kamu pakai ukuran apa? M. Alin meminta karyawannya membawa beberapa gamis berukuran M. Setelah Safira memilih satu, Rania menambahkan lagi 2 pasang baju couple. Ini untuk kalian kalau pergi berdua ya. Makasih banyak mbak. Tak hanya itu, Rania juga membeli beberapa barang lainnya yang tak tercantum di catatan Safira, agar lebih semarak. Rania ikut senang Reza akan menikah lagi. Si bungsu itu sangat sedih kehilangan cinta. Semoga saja Safira bisa mengurangi kesedihan Reza. Semua barang belanjaan dikumpulkan di distro 2R dan akan diurus Alin sampai dibungkus sebagai seserahan yang akan dibawa oleh pihak Reza pada minggu subuh. Kok kesini mbak? Tanya Safira saat Rania membawa mereka ke salon Feros. Pengantin itu harus cantik dan kinclong, jawab Ember. Sementara Safira mendapatkan perawatan khusus pengantin, Rania, Ember, Desi, dan Mia ikut treatment wajah. Bayu duduk di depan Feros. Kenapa tak ikut treatment wajah juga? Dulu suka. Sedih aku, dulu kami sering treatment bersama dengan Komandan Juna, ucap Bayu. Ya, aku pun sedih, Kak Juna lelaki baik. Aku tak pernah menyangka jika dia adalah AA unanya Rania. Selama ini dia menjadi pengawal Rania dengan menahan perih. Itu kata kita, tapi Komandan bahagia melihat Rania bahagia. Itulah ajaibnya cinta. Reza menelepon Ember karena hari hampir maghrib dan belum ada kabar dari Safira. Napa? Calon istriku gimana? Dia mau pulang ke pesantren. Orangnya lagi perawatan full belum selesai. Besok pagi aja pulangnya. Besok kan baru hari Jumat. Tolong katakan pada Safira. Telepon abinya di pesantren. Katakan dia pulangnya besok. Aku takut keluarganya mengira Safira bersamaku. Oke, kau tenang saja. Hafalan saja yang benar. Iya, ini juga lagi hafalan. Sambil menunggu Reo di rumah sakit, Reza terus hafalan. Assalamualaikum. Kak, Safira pulang ke kontrakan lagi malam ini. Besok pagi saja pulangnya. Tadi Vira sudah telepon Abi, bilang jika Reo masuk rumah sakit. Reza tersenyum membaca pesan dari Safira. Ini pertama kalinya Safira mengirim pesan padanya. Walaupun dia sudah lama menyimpan nomor Reza. Reza lebih sering berkomunikasi dengan Ustadz Ahmad. Didikan abinya begitu ketat membuat Safira berkirim pesan pun sangat takut. Waalaikumsalam calon istri. Iya, besok subuh kakak jemput lagi. Iya. Safira terus tersenyum dibacanya berulang-ulang ketikan pesan dari Reza. Ya Allah, baru ditulis sebagai calon istri saja kenapa rasanya sebahagia ini ya. Apalagi nanti setelah akad. Cie-cie yang sedang bayangin calon suami. Ucapan Desi membuyarkan lamunan Safira. Apaan sih? Tapi aku salut loh. Geng Teletubbies itu sangat setia kawan ya. Mereka semua itu kaya tapi baik hati. Ucap Desi yang sedang mencoba gamis hadiah dari Rania tadi. Iya, Kak Reza beruntung punya teman seperti mereka. Mereka berteman dengan tulus. Malam itu juga Dr. Rifat dan Dr. Farhan langsung datang pakai helikopter untuk menjemput Kak Reza ke pesantren. Nanti kau juga kecipratan beruntungnya. Hari ini saja belanjaanmu banyak banget dibayarin Mbak Rania. Para undangan nanti pasti kaget melihat seserahannya barang bagus semua. Tak sabar aku melihat muka Ustadz Yogi dan keluarganya. Kok ngomongnya gitu? Kan dari dulu aku memang gak setuju kau menikah dengan dia. Ya walaupun tak suka, tak baik bicara begitu. Mungkin kami memang tak jodoh, ucap Safira. Jangankan kau, aku aja kaget. Jalan jodohmu sangat cepat berubah. Padahal hari itu kau tak mau pulang bersamaku. Dan lagi sejak siang kita menunggu angkutan umum malah tak dapat-dapat. Sore hari baru kita dapat mobil. Safira tertawa, skenario Allah memang tak pernah gagal. Mama Santi dan mamanya Cinta sudah datang ke rumah sakit untuk menjaga Reo. Karena Reza akan mengantar Safira ke pesantren. Reza menghela napas berat saat melihat ban mobilnya kempes.
Reza menoleh kanan kiri, tapi mana mungkin Farhan ataupun Rifa datang subuh begitu ke rumah sakit. Ada apa Pak Reza? Tanya seserahan. Reza menoleh. Kau? Reza berusaha mengingat. Saya karyawan dari perusahaan Tuan Thompson. Oh, ngapain subuh begini di rumah sakit? Ada karyawan kantor yang dirawat, jadi saya disuruh jagain. Wow, sampai segitunya. Karyawan penting ya? Gak juga, tapi dia terjatuh saat membersihkan kaca jendela perusahaan. Pak Reza ngapain di sini? Saya mau pergi, tapi ban mobil saya pecah. 2 ban pula. Pakai mobil kantor saya saja, tak apa. Kebetulan sampai sore saya akan di sini daripada cuma di parkiran. Apa boleh? Nanti Tuan Thompson marah. Ya, telepon dulu pasti diizinkan. Orang itu langsung menelepon Tuan Thompson dan di loudspeakernya agar Reza mendengar. Pakai saja tak apa. Nak Reza sibuk kan mau menikah. Ah iya, Anda sudah tahu jika acaranya dimajukan? Sudah dari Pak Hisham. Syukurlah kalau sudah tahu. Kalau bisa datang ya Pak. Insya Allah saya akan datang. Jadi benar ya mobilnya boleh saya pinjam? Boleh, Alhamdulillah. Reza segera memindahkan tas pakaian Safira dan Desi yang sejak kemarin ada di mobilnya. Dengan senyum Reza melajukan mobil milik Tuan Thompson ke rumah kontrakan Safira. Enak bener jadi karyawan Tuan Thompson. Mobil kantornya saja mewah begini. Tuan Thompson tersenyum. Senang dia bisa membantu Reza. Padahal dia sendiri yang memerintah anak buahnya untuk mengempiskan ban mobil Reza. Tak ada yang lebih menyakitkan selain melihat anak yang sedang kesusahan, ucap Tuan Thompson. Seharusnya Anda datangi saja dia. Kulihat Reza anak yang baik. Tak mungkin dia tak mau menerima Anda sebagai ayahnya. Aku tahu dia akan menerimaku, tapi aku tak mau membuat dia malu. Kenapa harus malu? Ada Tuan Thompson pengusaha yang sukses dalam bisnis. Kenapa dia malu? Saat semuanya terbongkar, Zero tak akan diam saja. Pak Agus mendesah. Selalu saja Zero. Safira dan Desi sudah menunggu di depan. Ayo cepat kita pergi. Ini mobil pinjaman. Tadi ban mobil kakak pecah. Akan memakan waktu yang lama jika ke bengkel dulu. Tak banyak kata Reza menyupir dengan fokus. Hanya Safira dan Desi saja yang sesekali mengobrol. Maafkan Reza, Pak. Tak bisa lama-lama. Reo masih di rumah sakit. Ya, silahkan. Hati-hati di jalan ya, ucap Kiai Akbar. Sabtu siang, lapangan pesantren itu telah dipasang tenda untuk tempat para tamu dan santri menghadiri dan mendengar akad nikah dan ceramah dari Reza. Semuanya dikejutkan oleh kedatangan satu truk yang berisi alat rumah tangga. Assalamualaikum Reza, di sini ada yang kirim perabot rumah, katanya kado buat kamu. Alhamdulillah, terima kasih, jawab Reza. Satu truk dan nama pengirimnya tertulis yang menyayangi Reza David. Dek, Reza terdiam. Mungkinkah dari orang tuaku seperti kata Juna? Halo Reza, apa mungkin dari kekasih gelapmu? Astagfirullahaladzim, mana ada Reza kekasih gelap. Terima saja kak, anggap saja rezeki Safira. Ya sudah, nanti kakak taruh di rumah dulu. Safira dan Desi melihat perabot itu dengan mata membulat. Sepertinya si pemberi sudah lihat ke dalam kamar kamu. Masa iya dia kasih tempat tidur yang bagus begitu? Ucap Desi. Safira hanya tersenyum. Didudukinya sisi tempat tidur itu. Begitu empuk terasa. Rezeki Kak Reza memang bagus. Pagi jam 9, rombongan dari pihak Reza tiba di pesantren Al-Hidayah. Semua kaum hawa membawa satu seserahan yang lumayan banyak sampai 30 kotak kaca. Ada yang meringis di tempatnya berdiri Ustadz Yogi. Dia tetap datang karena ingin melihat acara pernikahan Safira. Ustadz Yogi datang dengan memakai masker untuk menyamarkan penampilannya. Ada rasa sesal dalam hatinya. Kenapa hatinya terantai emosi saat itu, hingga dia dengan mudah membatalkan khitbahnya pada Safira. Masih dia ingat jelas bagaimana dulu setiap hari dia merengek, merayu Allah agar Safira menerimanya. Ah, sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Kini hanya rasa sesal dan kehilangan yang memenuhi rongga dadanya. Para pihak besan dipersilakan duduk di tempat yang sudah disiapkan.
Sementara Reza langsung dibawa masuk ke rumah bersama Papa Gibran. Di dalam sudah menunggu Kiai Hasan. Mereka berkumpul di ruang tamu yang tak terlalu besar. Ruang tamu itu telah dihias menjadi indah sebagai tempat untuk akad nikah. Desi mengintip sebentar dari ruang tengah. Masya Allah, suamimu ganteng banget loh pakai baju jubah. Seperti Kiai Agung saja. Reza memakai baju yang dikirim oleh Ustadz Ahmad. Baju jubah berwarna putih yang biasa dipakai lelaki Arab sholat dan sorban panjang yang dibalut di kepala. Penampilan Reza sudah seperti Kiai Hasan. Safira hanya tersenyum saja. Sebelum melakukan akad nikah, Bapak mau mendengar dulu hafalanmu Reza. Hafalan bacaan tahlil siap? Tanya Kiai Akbar. Insya Allah siap. Ustadz Ahmad memberi mic hingga suara Reza akan terdengar hingga keluar. Tim kamera ember sudah siap menyorot. Bismillah, ucap Reza mengawali bacaan. Reza menunduk dan memejamkan kepala agar lebih khusyuk mengingat. Pelan tapi pasti, Reza bisa menyelesaikan bacaan tahlil dengan fasih tanpa kesalahan. Alhamdulillah, ucap semuanya dengan penuh kelegaan. Begitu juga dengan Reza. Anak pintar, puji apa sambil menepuk bahu Reza. Sekarang akad nikahnya siap? Tanya Pak Penghulu. Sangat siap, jawab Reza spontan membuat semuanya tertawa. Kiai Akbar memajukan tangannya dan Reza pun menyambut. Sebelum akad, tolong dengarkan pesan Bapak. Safira adalah satu-satunya anak perempuan kami, yang kami besarkan dengan kasih sayang dan didikan agama yang baik. Kami menikahkan kalian dengan baik-baik. Jika nanti kau tak mencintainya lagi ataupun ingin menyakiti hatinya, Bapak minta denganmu Reza Davin, pulangkan dia secara baik-baik pada kami kembali tanpa luka, tanpa sakit hati dan tanpa cacat karena perbuatanmu. Sanggup? Sanggup, ucap Reza lantang. Saudara Reza Davin, saya nikah dan kawinkan engkau bersama putri saya Safira Al-Farisi bin Akbar Al-Farisi dengan mas kawin emas seberat 5 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Safira Al-Farisi dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Ucap Reza lantang dengan satu tarikan napas. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Setelah kata sah terucap, Desi dan Umi Fatimah menuntun Safira untuk keluar dari kamar dan duduk di sisi Reza. Setelah dipersilahkan, Safira menyalami tangan kanan Reza dan menciumnya. Tangan kiri Reza memegang puncak kepala Safira. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi wa jabaltaha alaihi wa a'udzubika min syariha wa syari ma jabaltaha alaihi. Safira memejamkan mata mendengarkan doa Reza dengan khusyuk. Bibir Reza tersenyum saat melihat Safira mengangkat wajahnya. Luar biasa. Tak ada kata lain lagi yang bisa diingat Reza untuk mewakili kecantikan Safira. Riasan make up yang simpel dan soft membuat kecantikan Safira makin memancar. Keduanya menandatangani surat menyurat dan buku nikah. Cantik, bisik Reza pada Safira di sela foto-foto sambil menunjukkan buku nikah pada kamera. Safira tak menjawab, dia hanya menunduk dan tersenyum. Safira terlalu suka dengan pujian Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Reza lantang. Diedarkannya tatapannya ke semua undangan yang tengah duduk di bawah tenda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab semuanya dengan riuh membahana. Saya duduk di depan sini bukan berarti saya merasa lebih hebat, lebih berilmu atau lebih pintar tentang ilmu agama. Tapi saya duduk di depan sini untuk membahagiakan ayah angkat saya Kiai Hasan dan ayah mertua saya Kiai Akbar. Jadi jika nanti saya melakukan kesalahan dan kehilafan tolong maafkan, karena saya juga sedang dalam tahap belajar. Sengaja Reza memberikan pendahuluan yang panjang agar waktunya habis. Untuk kesempatan kali ini izinkan saya mengajak semuanya untuk belajar bersama tentang rumus jodoh. Sering kita dengar bahwa dalam surat An-Nur ayat 26 yang maknanya berbunyi yang baik akan berjodoh dengan yang baik. Yang tidak baik akan berjodoh dengan yang tidak baik lagi. Bagaimana jika pada kenyataannya yang baik bertemu dengan yang tidak baik? Hening. Semua menatap Reza dengan lekat, termasuk Kiai Akbar dan Kiai Hasan. Jadi begini,
Rumus jodoh itu tak harus tampak jelas, bisa jadi maknanya tersirat. Ada satu contoh, seorang ustadz yang berilmu agama tinggi dan wanita baik hati. Keduanya sudah siap untuk menikah. Bahkan keluarga kedua belah pihak pun sudah setuju. Tapi tanpa terduga ada lelaki yang ilmu agamanya pas-pasan menikung sang ustadz lewat jendela. Semua santri dan para undangan tertawa, karena Reza menceritakan kisah dia sendiri. Kun fayakun, jodoh mereka bubar. Dan si wanita baik menikah dengan lelaki yang ilmu agamanya pas-pasan saja. Jadi bagaimana cara menyikapinya? Memang tidak mudah di saat kita sudah berusaha, ikhtiar, sinyal sudah kuat, namun saat pernikahan kita di depan mata si calon ditikung orang lain. Di sini ada ujian untuk ketiganya, ujian sabar dan ikhlas. Terkadang kita memang menginginkan sesuatu, tapi Allah menginginkan yang lebih baik untuk kita. Hening. Kalau kamu sedang ada persoalan yang membuat kecewa, jangan larut dalam kekecewaan. Perangi perasaan yang tidak baik. Bisa jadi yang Anda anggap tidak baik ada kebaikan tersembunyi di dalamnya. Yang Anda kejar-kejar justru ada keburukan yang tersembunyi di dalamnya. Kenapa? Karena Allah tahu masa depan sedangkan kita tidak. Jadi ikuti saja takdir Anda, karena itu adalah yang terbaik untuk masa depan Anda. Sekarang pertanyaannya, apakah kejadian itu relevan dengan makna dari ayat tersebut? Hening. Jelas relevan, karena Allah tak pernah gagal dalam membuat skenario kehidupan. Kutipan orang baik itu bukan hanya orang yang sudah soleh sejak kecil, tapi penjahat yang bertaubat itu juga termasuk orang baik. Orang yang sedang belajar agama juga orang baik. Orang yang tak pernah jahat kepada orang lain juga termasuk orang baik. Sebagai muslim, kita jangan berpatokan pada penglihatan. Orang baik bukan hanya seorang ustadz. Orang baik bukan hanya orang keluaran pesantren saja. Tapi semua muslim yang sedang berusaha untuk menjadi baik dalam ilmu agama adalah orang baik. Allahu Akbar. Peki Bayu, Nino, dan Robi sengaja biar para undangan terhipnotis. Allahu Akbar, ucap hampir semua santri. Saya yakin banyak di antara para tamu sekalian yang sudah tahu bagaimana skenario takdir mempertemukan saya dengan Safira yang kini sudah sah menjadi istri saya. Inilah takdir yang terbaik untuk kami. Ingat, berdoalah yang baik-baik, berbuatlah yang baik-baik, ikhtiarlah dengan cara yang baik-baik. Insya Allah akan datang padamu yang baik-baik pula. Karena mentari sudah hampir tepat di atas kepala, waktu zuhur pun akan segera tiba. Sementara perut mulai meronta. Saya akhiri belajar bersama kita. Untuk para undangan silakan dinikmati hidangan sederhana yang sudah kami siapkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Reza beranjak dari panggung. Dia mendekati Abah yang duduk di samping ayah mertuanya. Alhamdulillah, Abah suka dengan ceramah yang kau bawakan, Reza, ucap Kiai Hasan. Bukan ceramah Abah, tapi belajar bersama. Apapun itu, kau sudah menyampaikannya dengan baik dan mudah dimengerti para santri yang memang sedang di usia sedang mencari target jodoh. Bagus, Nak. Abi suka. Abi juga yakin para tamu juga suka mendengarnya. Ah, Abi, jangan memuji begitu. Tak memuji, tapi memang bagus. Nanti malam setelah salat maghrib kau isi kultum ya. Hahaha. Tawa Abah pecah seketika. Dia suka sekali melihat muka pias Reza. Ya ampun nih mertua, apa pula kasih tugas lagi sih, batin Reza. Iya Abi, ucap Reza dengan senyum kecil. Masa iya nolak permintaan mertua? Reza takut kualat.